Penaklukan Persia, Pertempuran Al-Buwaib. Pertempuran Al-Jizr menjadi pelajaran penting bagi pasukan muslim, terutama para perwiranya. Pasca tragedi Al-Jizr, Al-Musanna bin Haritha memusatkan konsentrasi pasukannya di Ulais. Di Madinah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab segera melakukan mobilisasi pasukan pendukung. Strategi yang dilakukan Amirul Mukminin adalah mengirimkan utusan kepada suku-suku Arab untuk berpartisipasi dalam kampanye militer di Persia. Begitu halnya dengan Al-Musanna bin Haritha. Utusannya disebar mengajak suku-suku Arab bergabung dalam penaklukan Imperium Sasanid Persia. Seruan tersebut mendapatkan jawaban. Mahnaf bin Salim, pemimpin Bani Ats, bergabung dengan membawa 700 pasukan berkuda. Adi bin Hatim dari Bani Tamim datang membawa kontingen berkekuatan 1000 personil. Suku-suku lainnya yang turut bergabung adalah Bani Robab, Bani Kinana, Bani Khot'am, Bani Hanzalah, Bani Dabah, Bani Bajila, Bani Narmar, dan Bani Tahlab. Dalam beberapa bulan, mobilisasi pasukan pendukung telah terkonsentrasi dengan pasukan Al-Musanna di Ulais. Total kekuatan pasukan muslim saat itu sekitar 20.000 personil. Kemudian, Al-Musanna memindahkan konsentrasi pasukannya ke Zuqar, beberapa kilometer di selatan Qadisiyah. Konsentrasi pasukan muslim segera diketahui oleh para perwira tinggi Persia. Mihran adalah salah satu perwira tinggi di puncak hierarki militer Persia. Dia pernah tinggal di Arab dan dianggap memahami cara bertempur bangsa Arab. Pengalamannya itulah yang membuat Mihran ditunjuk sebagai panglima tertinggi pasukan Persia dalam menghadapi kontingen Al-Musanna. Mihran membawa pasukan sekitar 200.000 personel dan berkonsentrasi pada tepian timur Eufrat, sebuah tempat di dekat Kufah. Al-Musanna merespon kedatangan kontingen Persia dengan memindahkan pasukannya ke Nakhaila di tepian barat Eufrat. Dua konsentrasi pasukan itu sekarang hanya dipisahkan oleh sungai Eufrat yang dalam. Mengulang pertempuran Al-Jizr, Mihran mengirimkan utusannya dan menyampaikan pesan, "Apakah kalian atau kami yang menyeberangi Eufrat?" Al-Musanna yang sudah paham dengan taktik Persia menyuruh utusan itu kembali dengan jawaban agar mereka yang menyeberang. Bulan Ramadan tahun ke-13 Hijriah, situasi telah diambang pertempuran. Dua pasukan telah saling berhadap-hadapan di sebuah tempat yang bernama Al-Buwaib, sisi barat tepian Eufrat. Al-Musanna memerintahkan pasukannya tidak berpuasa di hari tersebut. Dua sayap pasukan muslim dipercayakan kepada Adi bin Hatim dan Jarir bin Abdullah. Mas'ud, saudara Al-Musanna, mendapat kepercayaan memimpin pasukan infanteri. Persia yang unggul dalam kuantitas langsung mengambil inisiatif serangan. Tensi pertempuran langsung meningkat menjadi sangat brutal. Persia menyerang dengan segenap kekuatannya. Pasukan dari semenanjung Arab melawan dengan giginya. Kemampuan manuver cepat kavaleri mampu mendukung pergerakan infanteri. Sayap kanan dan pusat Persia mulai tertekan. Mihran segera merespon dengan menata ulang formasi tempur bagian pasukannya yang bergeser mundur. Reorganisasi tersebut membuat Persia berhasil melancarkan serangan balik. Beberapa unit pasukan muslim berhasil dipaksa mundur. Serangan balik tersebut juga membuat Mas'ud, komandan infanteri, gugur. Akibatnya, moral tempur pasukan infanteri mulai menurun. Al-Musanna mengambil keputusan menentukan cara terbaik mengalahkan musuh adalah dengan membunuh panglimanya, sebagaimana Khalid bin Walid melakukannya. Dikawal dengan satuan elitnya, Al-Musanna berhasil mencapai posisi Mihran. Duel antara panglima sempat mengalihkan perhatian pasukan yang bertempur. Al-Musanna sepertinya akan memenangi duel, namun Mihran sempat mundur ke sayap kanan pasukannya. Sayangnya, sayap kanan Persia kembali tertekan. Al-Muzir bin Hasan dan Jarir bin Abdullah yang melihat pergerakan Mihran langsung mengepungnya. Moral tempur Persia seketika runtuh melihat tewasnya panglima mereka. Al-Musanna bergerak cepat membawa kavalerinya menutup jalan menuju jembatan. Kepada komandan unit-unitnya, dengan tegas Al-Musanna memberikan perintah, tidak ada tawanan.
Pasukan Muslim terus mengejar pasukan Persia yang mundur. Di tepian Eufrat, pasukan Persia yang putus asa harus menghadapi Al-Musanna dan unit kavalerinya. Sepanjang hari hingga malam, Al-Musanna mengerahkan pasukannya menghabisi pasukan Persia yang tersisa. Ramadan tahun ke-13 Hijriah atau bertepatan dengan bulan April 634 Masehi, Al-Buwaib telah melapangkan jalan pasukan Muslim untuk ekspedisi ke seluruh pelosok Persia. Pertempuran Al-Buwaib berhasil menjadi jawaban pasukan Muslim atas kekalahan Al-Jizar. Dan bagi Sasanid Persia, kekalahan pasukannya yang unggul dalam kuantitas membuat imperium mereka semakin mendekati keruntuhannya.